Oke teman-teman semuanya, di sini kita akan memberikan info terbaru ya, info penting hasil kelulusan PTKK 2024. Kira-kira seperti apa untuk perhitungan nilai CTKN ditambah dengan afirmasi untuk seleksi PTKK di 2024 tadi. Silakan simak video ini sampai selesai ya. Nama sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe channel Crispy channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian nggak akan ketinggalan ya. Oke teman-teman, di sini seperti yang kita kutip dari update cpns.com, yaitu ada informasi dari Badan Kepegawaian Daerah soal kelulusan dan juga passing grade PTKK 2024. Nah, di sini kita perhatikan Kepmen Panerbin nomor 347 tahun 2024 di Diktum 33 ini. Jadi ini untuk menjawab beberapa pertanyaan berkenaan penentuan kelulusan. Jadi diktum ke-29 sudah dijelaskan bahwasannya tidak ada passing grade ya. Jadi seleksi PTKK 2024 itu tidak ada passing grade ya. Nah, pelamar dinyatakan lulus itu berdasarkan pada peringkat terbaik sejumlah formasi. Di diktum ke-30 dijelaskan penentuan pelamar lulus secara berurutan. Jadi dimulai dari XTHK 2, kemudian dilanjutkan ke non-ASN database PKN, kemudian terakhir adalah non-ASN dengan masa kerja 2 tahun secara terus-menerus ya. Dan di sini jika kita cermati, ini adalah dimulai dari pelamar XTHK 2, kemudian non-ASN database, kemudian ini keduanya mendaftar di tahap 1. Sedangkan untuk non-ASN 2 tahun itu mendaftarnya itu di seleksi tahap 2. Meskipun demikian untuk penentuan kelulusannya, ini nanti akan secara berurutan ya. Artinya peserta bersaing di tahapannya masing-masing ya. Tahap 1 bersaing dengan sesama tahap 1 dan begitu juga dengan peserta tahap 2 yang bersaing dengan sesama peserta yang juga di tahap 2. Dan pada dasarnya untuk formasinya tahap 1 dan juga tahap 2 itu masih sama. Dan berikutnya untuk PTKK guru ya, ini pun juga ada yang namanya afirmasi. Nah, di sini untuk seleksi kompetensi teknis PTKK guru itu kan nilai maksimal itu 450 poin ya. Jadi di sini nilai maksimalnya nanti itu ada 450 poin untuk seleksi kompetensi PTKK tenaga teknis. Sedangkan 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta 40 untuk wawancara. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada diktum ke-25 ya, dalam hal pelamar kebutuhan jabatan fungsional guru di instansi, ini memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar di Pangkalan Data Kemdikbud, maka yang linear ya, yang linear dengan jabatan yang dilamar, ini akan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% ya. Ini adalah terkaitan afirmasi. Jadi kalau misalkan teman-teman pelamar P3K guru kalian punya sertik, ini nanti akan nilai di teknis 450 ini adalah maksimal ya. Jadi akan mendapatkan nilai kompetensi teknis yaitu di 450 ini. Sedangkan untuk peraturan dari afirmasi P3K tenaga teknis itu seperti yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 391 tahun 2004. Yaitu di sini untuk bobotnya itu adalah rata-rata 10% ya, 10%. Yaitu misalkan untuk analis pasar hasil perikanan. Ketika memiliki sertifikat klaster pemasaran produk perikanan yang diterbitkan oleh BNS, PLS, PKP dengan masa berlaku 3 tahun, ini kita dapat ini, yaitu afirmasi 30% ya. Ya ini. Jadi teman-teman bisa dicek untuk formasi masing-masing, untuk sertifikat kompetensi apakah punya atau enggak, apakah di formasinya itu mempersyaratkan untuk sertifikat kompetensi ataukah tidak. Jadi untuk perhitungan afirmasi kurang lebihnya contohnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini dari kompetensi teknis ya, untuk afirmasi kan diberikan pada kompetensi teknis ya. Misalkan kita dapat nilai murni ya, kita dapat nilai murni, kemudian teman-teman di sini mendapatkan afirmasi, maka berikutnya di sini teman-teman untuk nilai teknis ya, nilai teknis final itu adalah diperoleh dari nilai murni ditambah dengan afirmasinya. Nah, sehingga di sini nanti kita akan
terbaca yaitu kita mendapatkan nilai afirmasi ya. Ini, jadi untuk teknis itu adalah ini di tahun sebelumnya. Sebagai contoh adalah 112,5 ini adalah untuk nilai afirmasinya. Samanya juga dengan pelamar P3K guru ya. Misalkan untuk pelamar P3K guru, di sini ketika teman-teman itu di sini untuk P3K teknis ya, masih P3K teknis ketika teman-teman di sini mendapatkan nilai murni 180, kemudian dapat afirmasi 112,5. Maka di sini kita akan ada kolom keterangan di sini ya, yaitu kalau dulu itu A itu ya, tahun ini mungkin juga A. Dan sebagai contoh di sini untuk yang P3K guru itu kan untuk afirmasinya itu nilai maksimal 450 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sertifikat mendidik ya untuk guru, adalah kita akan mendapatkan seperti ini, yaitu afirmasi, ini adalah nilai maksimal 450 poin, sehingga nilai murni ditambah dengan afirmasi tetap nanti akumulasinya itu adalah nilai maksimal yang ada di teknis. Sehingga 450 itu bukan berarti tambah dengan 360, yang jelas nanti adalah hitungannya kira-kira seperti itu. Ini sama halnya mungkin dengan di tahun sebelumnya. Jadi untuk materi, di sini kan materi seleksi dan afirmasi, ini kan seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Nah, di sini disebutkan bahwasannya pelamar yang punya sertifikat pendidik, linear dengan jabatan yang dilamar nanti akan mendapatkan yaitu afirmasi ya, yaitu sebesar 100%, artinya di sini mendapatkan nilai maksimal yaitu 450. Dan untuk penentuan kelulusan nanti masih sama ya, yaitu di sini urutan pemenang itu diurutkan mulai dari pelamar tahap 1 yang terdiri dari pelamar prioritas, kemudian guru XTHK 2, kemudian juga pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN PKN. Nah, berikutnya nanti dilanjutkan ke guru non-ASN sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Nah, ini perbedaannya untuk yang pelamar prioritas ini tidak ikut seleksi kompetensi ya. Setelah lulus seleksi aspirasi maka lanjut yaitu menunggu pengumuman di Paskasangga. Sedangkan untuk SDHK 2 non-ASN lulusan PPG sama-sama ikut seleksi aspirasi dan sama-sama ikut seleksi kompetensi dengan cap PKN. Dengan materinya ini adalah SCT ya, yaitu situasional Jatmempes. Setelah itu nanti ada pengumuman hasil seleksi, kemudian setelah itu ada masa sanggah ya. Kemudian setelah itu pengumuman Paskasangga final. Nah, di pengumuman Paskasangga ini nanti diurutkan yaitu dari urutan pemenang yang pelamar prioritas, lanjut ke HK2, database PKN, guru di Dapodik, dan juga lulusan PPG. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga saja teman-teman nanti lulus semua ya pada seleksi P3K guru tahun 2024 ini.